Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Khalid bin Walid adalah salah satu sahabat Rasulullah yang utama. Beliau masuk Islam di tahun 8 Hijriah bersama-sama dengan sahabat Amr bin As dan Utsman bin Tolha. Di tahun yang sama pula, beliau ikut bersama 3.000 orang pasukan kaum muslimin melawan pasukan Romawi yang jumlahnya jauh di atas kaum muslimin. Diperkirakan jumlah pasukan Romawi kala itu adalah 200.000 orang. Perang tersebut bernama Perang Mu'tah. Setelah para panglima perang yang ditugaskan Rasulullah syahid, maka para sahabat sepakat untuk diangkatnya Khalid bin Walid sebagai panglima perang yang baru. Keputusan itu membuahkan hasil gilang gemilang. Meskipun jumlah pasukan amat terbatas, namun Khalid berhasil memberikan tekanan luar biasa dan pasukannya mampu memporak-porandakan barisan kaum kafir Romawi. Bahkan, para sahabat yang gugur teramat sedikit, mereka hanya berjumlah sekitar 12 orang saja. Setelah Perang Mu'tah, juga di tahun 8 Hijriah tepatnya pada bulan Ramadan, Khalid bin Walid ikut bersama 10.000 orang pasukan untuk membebaskan Mekah. Pembebasan ini dipicu dari khianatnya kaum musyrikin Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Padahal dalam isi perjanjian tersebut disampaikan bahwa pihak kaum muslimin maupun musyrikin mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Namun tidak lama berselang, kaum musyrikin justru membantu sekutu mereka, Bani Bakr, untuk berperang melawan Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu kaum muslimin. Pelanggaran ini membuat Rasulullah mengumumkan perang kepada kaum kafir Quraisy, kecuali mereka membayar denda atas terbunuhnya orang-orang Bani Khuza'ah dan memutuskan persekutuan mereka dengan Bani Bakr. Namun orang-orang kafir tersebut menolaknya sehingga Rasulullah membawa pasukan dalam jumlah yang besar untuk membebaskan Mekah dari belenggu kejahatan orang-orang kafir. Agar kedamaian tetap terjaga dan tidak ada pertumpahan darah, maka Rasulullah mengatur supaya kaum musyrikin Mekah tidak siap berperang. Rasulullah sangat merahasiakan ekspedisi militer ini. Bahkan istri beliau, Sayyidah Aisyah, dan mertua beliau Sayyidina Abu Bakar tidak mengetahui kemana pasukan akan pergi. Beliau juga memantau dengan detail dari semua penjuru demi mencegah bocornya informasi keberangkatan pasukan ke Mekah. Singkat cerita, saat tiba di Mekah, Rasulullah dan para sahabat menjalankan misi damai ini dengan lancar. Dan satu hal yang paling digiatkan oleh beliau dan para sahabatnya adalah menghancurkan semua berhala yang merupakan pusat kemusyrikan kota tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikisahkan oleh Abu Al-Tufail, bahwa beliau memerintahkan sang pedang Allah, Khalid bin Walid, untuk menuju Nakhlah, sebuah daerah yang berada di antara kota Taif dan Mekah. Khalid diminta Rasulullah untuk menghancurkan berhala Uzza. Kemudian Khalid radhiyallahu anhu segera memacu kudanya, dan ketika beliau sampai di sana, Uzza ternyata berbentuk 3 buah pohon samurah yang berada di dalam sebuah rumah. Khalid kemudian menebang semua pohon dan menghancurkan rumah tersebut. Setelah itu, beliau kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan apa yang telah ia kerjakan. Secara mengejutkan, Nabi kemudian berkomentar, "Kembalilah wahai Khalid, karena engkau belum berbuat apa-apa." Khalid bin Walid akhirnya kembali ke tempat itu, dan ketika para juru kunci Uzza mengetahui kedatangan beliau, mereka berteriak-teriak dengan teriakan, "Wahai Uzza, wahai Uzza!" Mereka melakukan itu sambil melihat ke arah sebuah gunung. Khalid radhiyallahu anhu kemudian mendatangi gunung itu dan akhirnya dilihatlah wujud Uzza. Ternyata Khalid harus membunuh bukan hanya bentuk luarnya saja, namun yang diinginkan Rasulullah adalah bentuk inti dari sang berhala, yakni seorang perempuan yang telanjang. Saat itu, Uzza tampak sedang mengurai rambutnya,
dan ia juga sedang menuangkan debu ke atas kepalanya menggunakan 2 telapak tangan. Entah itu merupakan ritual mengusir Khalid atau apapun juga, namun Khalid ingin segera menuntaskan urusannya tersebut. Sang pedang Allah menghunuskan pedangnya, kemudian menebas Uzza, sehingga si berhala sesembahan kaum musyrikin tersebut berhasil dibunuh. Setelah membunuh Uzza, Khalid ibn Walid kemudian kembali menemui Rasulullah dan melaporkan apa yang telah beliau kerjakan. Nabi SAW kemudian berkata, "Bagus Khalid, itu barulah Uzza." Sahabat yang dirahmati Allah, kisah Khalid bin Walid menunjukkan bahwa beliau bukan hanya petarung yang gagah berani ketika melawan manusia saja, namun juga ketika melawan jin sesembahan kaum musyrikin yang begitu mereka banggakan. Ternyata dengan tebasan Khalid, jin tersebut tidak ada kekuatan sama sekali yang bisa ia hadirkan sebagaimana kaum musyrikin begitu memujanya. Ini juga menunjukkan bahwa seorang muslim yang baik seharusnya tidak memiliki rasa takut sedikit pun untuk menebang dan menghancurkan pohon keramat, apalagi jika dia memiliki kewenangan untuk menebang pohon itu. Lihatlah bagaimana Khalid radhiyallahu anhu dengan gagah berani menebang dan menghancurkan pohon keramat Uzza, sehingganya perasaan takut untuk menebang dan menghancurkan pohon kemusyrikan seharusnya kita buang sejauh mungkin, sebagaimana yang Nabi dan para sahabat contohkan. Sahabat yang dirahmati Allah, sekian kisah mengenai penumpasan Khalid terhadap berhala Uzza dan jin yang ada di dalamnya. Semoga kita bisa mengambil tauladan dalam kisah ini. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.